Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Yakub Muhammad Sutana. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul konsep ilmu ekonomi. Teman-teman pasti tidak asing dengan kata ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti bertemu dengan kata ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan ekonomi? Jadi ekonomi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos sendiri berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Di sini ekonomi itu secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi yaitu ekonomi itu peraturan yang mengatur masalah rumah tangga. Sedangkan secara terminologi, ekonomi yaitu suatu bidang kajian ilmu sosial yang menjelaskan dan mempelajari mengenai aktivitas manusia yang berhubungan langsung dengan barang dan jasa, konsumsi dan distribusi. Jadi ekonomi sendiri itu mempelajari tentang atau mempelajari mengenai aktivitas manusia yang berhubungan langsung dengan barang, jasa, konsumsi, distribusi maupun produksi. Jadi pengertian ekonomi itu ada menurut para ahli, yaitu di sini ada dua yang saya sebutkan. Yang pertama itu Adam Smith menjelaskan ekonomi sendiri yaitu suatu penyelidikan yang berhubungan dengan keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Yang kedua yaitu menurut Abraham Maslow, ekonomi yaitu salah satu bidang ilmu yang mencoba untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan manusia melalui penggemblengan seluruh sumber ekonomi yang ada berdasarkan teori dan prinsip dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Jadi pengertian ekonomi itu banyak, apalagi menurut para ahli. Di sini saya sebutkan dua, yaitu menurut Adam Smith dan Abraham Maslow. Terus yang selanjutnya yaitu 3 faktor munculnya ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu disebabkan beberapa faktor munculnya ekonomi tersebut, yaitu yang pertama, kebutuhan manusia relatif tidak terbatas. Maksudnya itu kebutuhan manusia itu pasti kan ada yang primer, ada yang sekunder. Jadi kebutuhan manusia itu setiap hari bisa mencukupi untuk dirinya sendiri atau bisa terpenuhi untuk kehidupannya. Jadi kebutuhan manusia itu di sini itu relatif tidak terbatas. Yang kedua yaitu sumber daya tersedia secara terbatas. Yang terakhir yaitu masing-masing sumber daya mempunyai beberapa alternatif penggunaan, opportunity cost. Jadi apa sih opportunity cost itu? Opportunity cost sendiri yaitu biaya yang harus ditanggung saat kita mengambil keputusan merelakan satu kesempatan untuk mendapatkan kesempatan lain. Jadi kita langsung kasih contoh, yaitu misal ya, seseorang itu memiliki uang sebesar 10 juta. Dengan jumlah uang tersebut atau dengan jumlah uang sebesar itu, ia memiliki kesempatan untuk bertamasya atau berjalan-jalan, berefreshing ke Bali, atau membeli sebuah TV. Jika ia memilih untuk membeli TV, ia akan kehilangan kesempatan untuk menikmati keindahan Bali. Begitu pula sebaliknya. Apabila ia memilih untuk bertamasya ke Bali, dia akan kehilangan kesempatan untuk membeli televisi yang baru.
Selanjutnya yaitu ini. Jadi jenis-jenis analisis ilmu ekonomi. Di sini disebutkan ada 3 macam analisis dalam ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu teori ekonomi, yang kedua yaitu ekonomi deskriptif, dan yang terakhir yaitu ekonomi terapan. Yang pertama yaitu teori ekonomi. Teori ekonomi itu ilmu yang menerangkan hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi, kemudian merumuskan hubungan-hubungan itu dalam suatu hubungan ekonomi. Contohnya yaitu seperti hukum permintaan dan hukum penawaran. Hukum permintaan sendiri yaitu jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Itu yang dimaksud dengan hukum permintaan. Terus contoh yang kedua yaitu hukum penawaran. Hukum penawaran sendiri yaitu jika harga barang naik, maka jumlah yang ditawarkan akan bertambah. Dan jika harga barang turun, maka jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Yang kedua yaitu ekonomi deskriptif, yaitu ilmu yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari wujud dalam perekonomian. Seperti contohnya yaitu keadaan petani di Jawa Tengah, inflasi yang meningkat pada tahun 1998, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ekonomi terapan. Ekonomi terapan sendiri yaitu ilmu ekonomi yang mengkaji tentang kebijakan-kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi. Contohnya itu seperti ekonomi moneter, ekonomi koperasi, ekonomi perusahaan, dan lain-lain. Ya, selanjutnya yaitu ilmu ekonomi sendiri terbagi menjadi 2 yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro sendiri yaitu cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Jadi ekonomi mikro yaitu mempelajari perilaku konsumen. Kalau kalian tahu pasti mikro kan pasti kecil gitu, lingkupnya kan kecil, sedangkan makro itu lingkupnya luas gitu. Jadi ruang lingkup ekonomi mikro sendiri yaitu yang pertama yaitu interaksi di pasar barang. Pasar yaitu sebagai pertemuan atau hubungan permintaan dan penawaran. Pasar juga tempat antara penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Itu contoh ruang lingkup ekonomi mikro yang pertama. Yang kedua yaitu perilaku penjual dan pembeli. Baik penjual maupun pembeli memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan adanya keuntungan yang maksimal, sedangkan pembeli menginginkan kepuasan yang maksimal. Jadi timbal baliknya itu antara penjual dan pembeli itu ada. Terus yang ketiga yaitu interaksi di pasar faktor produksi. Dari sisi pembeli memiliki faktor produksi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan penjual sendiri yaitu memiliki barang, kebutuhan manusia, dan membutuhkan faktor produksi dengan cara membelinya. Jadi dari hubungan tersebut itu kita tahu bahwa antara konsumen dan produsen tersebut itu memiliki hubungan timbal balik atau sama-sama saling membutuhkan. Yang kedua yaitu ekonomi makro.
Ekonomi makro sendiri itu membahas tentang aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, berbagai kebijakan perekonomian yang berhubungan, serta dampak atas beragam tindakan pemerintah. Adapun ruang lingkup ekonomi makro sendiri yaitu ada 3. Yang pertama yaitu penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Ekonomi makro sendiri menjelaskan sejauh mana sih suatu perekonomian dapat menghasilkan produk dan jasa. Rincian pengeluaran tersebut itu ada 4, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, pengeluaran perusahaan atau investasi. Dan yang terakhir yaitu ekspor impor. Ruang lingkup yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Perekonomian negara tidak lepas dari masalah pengangguran dan inflasi. Berbagai upaya sendiri itu dilakukan oleh pemerintah, baik secara kebijakan moneter maupun secara kebijakan fiskal. Kebijakan moneter sendiri yaitu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam perekonomian. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu merupakan langkah pemerintah untuk mengubah struktur dan jumlah pajak yang bertujuan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu ruang lingkup yang terakhir, pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat sendiri yaitu tidak mencapai tingkat yang ideal. Makanya terjadi masalah perekonomian. Dengan mewujudkan kesempatan kerja mampu mengontrol laju inflasi, maka idealnya pengeluaran agregat itu berada di tingkat yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi sendiri yaitu dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil tertentu. Jadi prinsip ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu prinsip ekonomi konsumen. Yang kedua yaitu prinsip ekonomi produsen. Dan yang terakhir yaitu prinsip ekonomi distributor. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang prinsip ekonomi konsumen. Konsumen sendiri yaitu pihak atau orang yang menggunakan jasa atau produk dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Konsumen hanya akan menggunakan produk tersebut tanpa menjual kembali produk yang ia beli kepada pihak-pihak tertentu. Jadi ada beberapa prinsip ekonomi konsumen untuk bisa kita terapkan dalam prinsip ekonomi. Yang pertama yaitu menghindari gaya hidup yang boros dan berfoya-foya dengan membeli barang dengan harga yang mampu ia jangkau. Yang kedua yaitu memilih barang dengan kualitas yang terbaik. Dan yang ketiga yaitu melakukan tawar-menawar dalam membeli barang atau jasa untuk mendapatkan harga yang terbaik. Dan yang terakhir yaitu membandingkan pengeluaran dan pemasukan, sehingga jangan sampai besar pasak daripada tiang atau lebih besar jumlah pengeluaran daripada jumlah pemasukan. Yang kedua yaitu prinsip ekonomi produsen. Produsen itu sering kita artikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa, termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang atau badan yang berperan dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.
Prinsip ekonomi produsen sendiri yaitu diantaranya yang pertama, memproduksi barang yang banyak dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua yaitu menyesuaikan jumlah produksi dengan jumlah permintaan. Yang ketiga yaitu mencari bahan baku dengan kualitas terbaik, namun dengan harga yang masih terjangkau. Yang keempat yaitu memiliki karyawan atau sumber daya manusia yang ahli, terampil, dan disiplin. Yang selanjutnya yaitu menentukan tempat pembuatan barang atau jasa yang dekat dengan sumber bahan baku dan juga dekat dengan tempat pemasaran. Dan yang terakhir yaitu menggunakan alat berteknologi yang tepat guna supaya lebih efisien, lebih hemat, serta ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu prinsip ekonomi distributor. Distributor sendiri yaitu orang atau kelompok yang menyalurkan sebuah produk ke konsumen akhir. Distributor sendiri juga merupakan pihak yang membeli produk dari produsen dalam bentuk jadi tanpa adanya proses perubahan atau modifikasi untuk kemudian didistribusikan kepada konsumen, baik secara langsung ataupun melalui retailer seperti warung, toko, supermarket, dan lain-lain. Adapun prinsip ekonomi distributor sendiri yaitu penggunaan saluran distribusi yang baik juga mencari alat angkut yang ekonomis. Distributor dapat menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen dengan cepat, tepat, dan murah, namun tetap mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang kedua yaitu dalam menentukan tindakan. Seorang distributor itu harus mengetahui cara yang paling efektif dan efisien untuk mampu menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Terus yang terakhir yaitu menyalurkan barang secara tepat, waktu, dan dengan hati-hati supaya tidak terjadi kerusakan pada barang atau jasa yang diantar. Selanjutnya yaitu motif ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan motif ekonomi? Motif ekonomi yaitu keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi, baik dari dalam diri manusia maupun dari luar atau lingkungan. Motif ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu motif ekonomi individu dan motif ekonomi perusahaan. Motif ekonomi individu yaitu didasari atas keinginan atau dorongan untuk mensejahterakan diri sendiri dan keluarga. Antara lain yaitu motif untuk mencapai kemakmuran. Jadi setiap individu itu akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam segi jasmani maupun rohani, dengan tujuan untuk mendapatkan kemakmuran. Maksudnya itu mendapatkan keseimbangan antara kebutuhan dengan pemuas kebutuhan. Selanjutnya yaitu motif untuk mendapatkan penghargaan. Yang ketiga yaitu motif mencapai kekuasaan ekonomi. Terus yang selanjutnya itu motif sosial atau membantu sesama. Tidak semua orang kan dalam bertindak di kegiatan ekonomi itu bisa didasari oleh kepentingan diri sendiri. Namun banyak pula orang yang didasari atas kepentingan sosial atau orang banyak. Mereka biasanya melakukan kegiatan ekonomi untuk membantu orang lain dan mensejahterakan kepentingan umum. Contohnya seperti mendirikan yayasan untuk kaum miskin, mendirikan koperasi untuk
kesejahteraan masyarakat bersama, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu motif ekonomi perusahaan atau biasa disebut itu motif organisasi. Selain individu, organisasi, atau perusahaan juga mempunyai motif-motif ekonomi. Setidaknya ada 3 motif ekonomi perusahaan, antara lain yaitu motif memproduksi barang dengan harga yang murah. Dalam rangka untuk memenangkan persaingan dalam bisnis, perusahaan biasanya memiliki motif untuk memproduksi barang dengan harga yang lebih murah, namun tetap memiliki kualitas yang tinggi. Kedua yaitu motif mencari keuntungan. Salah satu alasan utama perusahaan dalam melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, perusahaan selalu berorientasi pada keuntungan, karena keuntunganlah yang menjadi motivasi perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dan yang terakhir yaitu motif menjaga kontinuitas perusahaan. Tidak semua perusahaan sendiri itu dapat mempertahankan eksistensinya selamanya. Oleh karena itu, perusahaan selalu berusaha untuk menjaga kontinuitas usahanya agar perusahaan dapat memperoleh laba secara terus-menerus. Dengan begitu, seluruh aktivitas karyawan dalam perusahaan dapat terus berjalan. Itulah penjelasan dari 2 motif ekonomi, yaitu ekonomi individu dan ekonomi perusahaan. Selanjutnya yaitu tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi sendiri yaitu segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan pertimbangan yang baik, berdasarkan skala prioritas untuk mencapai kemakmuran. Kebutuhan sendiri adalah keinginan manusia yang menuntut untuk dipenuhi yang sifatnya tidak terbatas. Jadi tindakan ekonomi itu segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan, dan kebutuhan sendiri yaitu keinginan manusia yang menuntut untuk dipenuhi sifatnya tidak terbatas. Terima kasih atas presentasi dari saya, teman-teman. Apabila ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan saat di luar jam pelajaran, bisa setelah materi ini kita bisa tanya jawab, diskusi, maupun kuis. Nanti apabila ada yang malu bertanya, teman-teman itu nggak apa-apa, langsung bertanya aja. Anggap aja kita sepantaran. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.